Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMA Negeri maupun swasta Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakakurikulum SMA Negeri maupun swasta Jawa Timur. Dan teman-temanku guru yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cito, selaku Wakakurikulum SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Mohon izin, kami akan mencoba memaparkan implementasi kurikulum merdeka yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Alhamdulillah, di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya ini sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Kediri, sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi di tahun ini kita sudah masuk di tahun ketiga untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya untuk menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, ada beberapa langkah yang perlu kami sampaikan yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur ini. Sebelum menyusun KOSP, kami berdasarkan punya SK yang terbitkan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur dengan nomor SK 800-161-11.5/2023 tentang tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di dalam SK itu terdapat juga tim pengembang kurikulum. Ini berada dalam satu SK di lampiran 4. Dalam tim pengembang kurikulum ini ada beberapa unsur. Unsur yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah itu sendiri. Kemudian ada unsur Wakakurikulum. Saya sendiri selaku Ketua Tim Pengembang Kurikulum. Dan ada unsur dari Bapak Ibu Guru MIPA, ada dari Guru IPS, ada Guru Bahasa, dari unsur BK maupun unsur pengasuh. Nah, dari dasar SK inilah kita nanti jadikan sebuah surat tugas yang namanya SPT. Dalam SPT ini surat perintah tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyusun dokumen 1 yaitu KOSP yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Dalam SPT ini kami ambil beberapa unsur dari guru. Dari kebetulan sekolah kami ada anggota tim program sekolah penggerak, sehingga dalam SPT itu juga ada unsur dari Bapak Ibu guru, dari MIPA, IPS, Bahasa, dari tim anggota program sekolah penggerak, dan unsur dari pengasuh. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur ini memiliki 2 kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama kurikulum merdeka, yang kedua adalah kurikulum bela negara. Nah, jadi nanti ketika anak-anak maupun orang tua menerima laporan hasil belajar, mereka akan menerima 2 rapot. Rapot yang pertama adalah rapot kurikulum merdeka, dengan rapot yang kedua adalah kurikulum bela negara. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah menyusun KOSP ini, yang pertama kami bentuk tim. Bentuk tim, dalam tim itu kita buatkan kelompok. Sebelumnya kita buatkan undangan untuk koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, daftar hadir. Nah, dalam tim koordinasi itu kita bentuk kelompok-kelompok karena nantinya dalam KOSP ini ada beberapa bab yang perlu kita bagi, sehingga sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu dan nanti kita bagi per bab. Nah, langkah selanjutnya dalam KOSP ini sebelum masuk ke inti, kita perlu mengadakan kuesioner kepada Bapak Ibu guru untuk memperoleh data tentang kebutuhan guru diantaranya dan kebutuhan belajar siswa. Karena ini sangat penting untuk menyusun sebagai dasar penyusun KOSP, kita perlu tahu tentang kebutuhan belajar siswa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu hasil rapor pendidikan. Nah, hasil rapor pendidikan itu perlu kita analisis kira-kira mana yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan ini, karena ini juga sebagai dasar acuan dalam penyusunan KOSP. Kemudian setelah itu tim kita bentuk kelompok, kita bagi per bab,
karena kita dalam KSP ini ada kurang lebih 5 bab ya. Bab pertama itu ada karakteristik satuan pendidikan, bab yang kedua ada visi, misi, tujuan, bab yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, bab keempat perencanaan pembelajaran, dan bab kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, dari kelompok tadi kita bagi per kelompok, kita ada berikan bab per bab gitu, ada yang satu bab untuk satu kelompok, seterusnya. Kemudian dalam kelompok itu menyusun draft. Ya. Sebenarnya dalam penyusunan KWSP ini tidak perlu kita menyusun dari awal. Kita sudah punya KWSP dari tahun pertama, tahun kedua. Nah, ini kita telaah ulang, kita revisi mana yang perlu disempurnakan, disesuaikan dengan kondisi pelajaran saat ini. Ya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi masa depan untuk penting masa depan anak kita. Setelah draft itu tersusun dari beberapa tim tadi, kelompok tadi, hasil draft sudah selesai, dibahas dari per kelompok tadi, baru kita presentasikan nanti langkah selanjutnya. Presentasikan per kelompok, presentasikan hasil revisi atau penyempurnaan dari KWSP sebelumnya. Nah, setelah selesai melaksanakan presentasi dan dirasa sudah anggap sempurna, sudah benar begitu, maka selanjutnya terakhir adalah yaitu finalisasi atau pengesahan oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Alhamdulillah di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur ini KWSP sudah tersusun seperti buku yang saya pegang ini. Nah, dan sudah mendapat pengesahan dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang berupa ini ada untuk barcode seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk KWSP pada tahun pelajaran 2023-2024. Oke. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan secara garis besar saja, karena saya yakin di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai KWSP kurang lebih sama, hanya bedanya sekolah kami ada tambahan di kurikulum bela negara. Jadi saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja, di dalam per bab ada apa dalam bab itu, dan langkah-langkah apa yang dilaksanakan. Baik, yang bab pertama, di sini ada karakteristik satuan pendidikan. Di sini ada analisis karakteristik peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan. Kebetulan di sekolah kami, ini adalah sekolah yang berbasis ketarunaan, sehingga di sekolah kami ini siswa kami terdapat dari hampir seluruh Indonesia, mulai dari barat Sumatera dan paling timur adalah Merauke. Nah, di sekolah kami terdapat ada 743 taruna, ya tadi saya sampaikan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan terdiri dari kelas 10 untuk tahun angkatan ini angkatan yang kelima, kelas 10 ini, kurang lebih ada 269 taruna, kemudian kelas 11 ada 256 taruna, kelas 12 ada 218 taruna. Sehingga total kami untuk para tarunanya, istilahnya kalau yang laki-laki taruna, untuk yang perempuan adalah taruni. Untuk laki-lakinya ada 477 taruna, yang perempuan ada 266 taruna, sehingga totalnya 743 taruna. Nah, selanjutnya masuk ke tenaga pendidik. Kami punya tenaga pendidik 54 guru dan 11 pengasuh. Yang statusnya 31 adalah PNS, dan 12 adalah dari P3K, dan 11 adalah berstatus GTT atau guru tidak tetap. Sedangkan yang 11 pengasuh itu berasal dari TNI Angkatan Darat, yaitu dari 2 orang perwira dan 9 bintara, termasuk 1 adalah kowat. Itu adalah tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Kemudian dari analisis sarana pendukung sekolah kami, mungkin agak berbeda dengan sekolah Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Timur, karena sekolah kami sekolah boarding atau berasrama, sehingga kami memiliki asrama 4 asrama dan 1 ruang makan yang ditempati untuk 743 taruna. Dan agak beda lagi, kami mungkin punya ruang resimen. Kalau di sekolah mungkin sama ya, punya ruang OSIS, MBK, Pramuka sama. Kami punya ada ruang resimen juga. Alhamdulillah ini ada ruang podcast
untuk pengembangan diri peserta didik kami. Selanjutnya, analisis lingkungan sekolah dimasukkan di dalam bab 1. Kebetulan sekolah kami ini berada di wilayah Kota Kediri Barat, tepatnya berada di lereng Bukit Mas Kumambang. Nah, sehingga sekolah kami ini sekolah yang posisinya tepat karena jauh dari keramaian sehingga nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Dan kami juga terletak berada di sekitar ada hutan, ada sekitar penduduk di sekitar sekolah kami, dan kami juga ada di kawasan pendidikan dan wisata. Kalau sebelah barat kami ini ada wisata Gua Selo Mangleng, kemudian ada juga Universitas Kediri. Kalau di sebelah utara sekolah kami itu terdapat Brigip 16 Wirayuda dan Polinema atau Politeknik dari Kediri. Kemudian sebelah timur kami terdapat Universitas Nusantara PGRI. Itu dari segi lingkungan sekolah kami. Kemudian sekolah kami memiliki budaya disiplin yang sangat kuat dengan membangun sikap disiplin dalam pembelajaran dan pembiasaan di asrama. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang pertama adanya peraturan kehidupan taruna. Ini yang mengatur para taruna mulai dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi semua diatur dalam namanya peraturan kehidupan taruna, disingkat dengan namanya Perduptar. Nah, yang kedua dengan adanya penegak disiplin yang dinamakan polisi taruna. Nah, ini yang mungkin nggak dimiliki oleh sekolah reguler yang lainnya. Kami ada namanya polisi taruna dinamakan Poltar. Kemudian ada juga namanya buku saku taruna. Ini untuk menuliskan, mencatatkan sebagai reward dan punishment para taruna. Seperti itu lingkungan yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brijaya Jawa Timur. Kemudian kami juga punya analisis kemitraan dengan pihak lain, kemitraan dengan pemerintah, seperti contohnya di BNN Kota Kediri, ada dengan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ada Kepolisian Sektor Mojoroto, ada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan di Kota Kediri. Dan juga ada kemitraan kami dengan TNI Angkatan Darat, khususnya dan Rindam Kodam 5 Brawijaya. Dalam hal ini adalah kepengasuhan dan pembelajaran kurikulum bela negara. Kemudian ada kemitraan dengan pihak swasta juga ada, contohnya seperti lembaga bimbingan belajar kami bersama dengan Neutron, dengan Gensa, kemudian juga Balitbang Lembaga Itihadul Mubalikin Pondok Pesantren Lirboyo. Kami juga dekat dengan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, dalam program kelas Tahfidzul Quran. Nah, seperti itu. Dan kami juga bersama dengan Bank BNI ini sebagai pengelolaan keuangan peserta didik kami. Kemudian ada kemitraan dengan sekolah lain dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri kami juga bermitra dengan sekolah di bawah kita, misalnya MTSN 1 Kota Kediri, MTSN 8 Kota Kediri. Ini yang dalam negeri, dan sekolah yang luar negeri kita juga ada pertukaran pelajar dengan SMK Subang Shah Alam Selangor Malaysia, kemudian SMK Seri Pangkalan Alor Gajah Malaka. Seperti itu. Dan kemitraan dengan universitas kami juga bekerjasama dengan Fakultas Psikologi dari UNMUH, Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Akademi Kebidanan Medika Wiyata Kediri untuk penelitiannya. Kemudian ada Universitas Nusantara PGRI. Kemudian bersama juga dengan Universitas Negeri Surabaya sebagai pendampingan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Sumber pembiayaan dari sekolah kami yaitu diantaranya adalah dari BOS, dana bantuan operasional sekolah, kemudian ada BPOPP, biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan, dan dana partisipasi dari masyarakat melalui rapat koordinasi antara wali murid dengan komite sekolah. Selanjutnya, analisis rapor pendidikan. Ini juga tercantum di dalam analisis karakteristik pendidikan tadi. Kebetulan kemarin kita bertempatan untuk menganalisis delta rapor pendidikan se-Kabupaten Kota Kediri berada di SMA Negeri 5 Taruna Brijaya Jawa Timur. Ini perlu dianalisis karena ada beberapa yang perlu kita tingkatkan
Di antaranya adalah kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, kemudian ada karakter dan lingkungan belajar. Kebetulan di tahun ini nilai kebinekaan di indikator rapor pendidikan kami adalah yang tertinggi nilainya. Itu yang bab pertama yang saya sampaikan, saya paparkan tadi. Selanjutnya adalah bab kedua, ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuan di tahun ini kami tidak banyak merubah karena masih layak dan berlaku dan sesuai dengan saat ini. Yang sedikit menambah di tujuan saja, karena kami punya tujuan di jangka pendek terutama, yaitu sebagai unggulan di sekolah kami, tercapainya 70% peserta didik diterima di kedinasan, perguruan tinggi negeri dan swasta ternama di dalam maupun di luar negeri, termasuk akademik TNI, Akpol, dan 30%-nya diterima di pendidikan Bintara, TNI Polri, dan kedinasan. Nah, selanjutnya di bab ketiga ada pengorganisasian pembelajaran. Ini di intrakurikulernya, struktur kurikulum kami. Karena ini tahun yang ketiga di kelas 10, 11, 12 semuanya menggunakan kurikulum Merdeka dengan jumlah beban jam pelajaran per minggunya untuk kelas 10, 11 maupun 12 yaitu sejumlah 46 jam dan ditambahkan dengan kurikulum bela negara 2 jam sehingga totalnya ada 48 jam per minggunya. Ya. Itu struktur kurikulumnya. Kemudian capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase. Nah, pada tingkat SMA ada 2 fase, yaitu fase E itu kelas 10 dan fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12. Kemudian prinsip pembelajaran di sekolah kami yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian implementasi prinsip pembelajarannya, pada awal tahun pelajaran guru di sekolah kami melakukan asesmen formatif awal yang bersifat non-kognitif dan kognitif untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar serta pencapaian dan materi prasyarat dalam setiap mata pelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan tanya jawab, diskusi, mengisi survei atau angket, melakukan tes awal, tes psikologi oleh guru, BK, dan lain-lain. Itu prinsip pembelajarannya. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip asesmennya di sekolah kami. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian implementasi prinsip asesmennya, guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai kesiapan belajar murid. Selanjutnya, guru merencanakan pembelajaran merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dan memberikan umpan balik agar murid menentukan langkah perbaikan ke depannya. Kemudian, guru memberikan umpan balik dengan kalimat yang positif atau dukungan untuk menstimulasi pola berpikir tumbuh. Dan yang terakhir, guru melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen seperti penilaian diri, penilaian antar teman, dan pemberian umpan balik antar teman. Itu adalah prinsip asesmen yang ada di sekolah kami. Kemudian perangkat ajar selanjutnya yang ada dalam asesmen pelajaran tadi, perangkat ajar. Perangkat ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah kami dibuat dalam bentuk modul ajar. Ada video pembelajaran, ada buku teks pembelajaran, handouts, kemudian ada artikel, ada lingkungan belajar, ada lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran dan bentuk lain yang sesuai dengan kondisi sekolah kami.
Selanjutnya pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen. Pelaporan hasil asesmen dituliskan dalam bentuk laporan hasil belajar dalam bentuk rapor. Saya kira sama ini mungkin dengan sekolah Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Timur. Pada laporan hasil belajar disampaikan hasil asesmen dalam bentuk angka dan deskripsi ketercapaian kompetensi. Kemudian laporan hasil asesmen disampaikan setiap akhir semester. Di sekolah kami ada 2 rapor tadi sampaikan di awal. 2 rapor diberikan pada murid dan orang tua untuk kegiatan intrakurikuler, yaitu berupa rapor hasil belajar dan rapor hasil belajar bela negara dan kesemaptaan. Kemudian kurikuler terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam kegiatan P5 ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Berikutnya, manfaat dari P5 ini bisa manfaatnya untuk satuan pendidikan, bisa untuk pendidik, dan untuk peserta didik. Kemudian, seperti apa penerapan P5 di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur ini? Adapun proses penerapannya, prasekolah kami untuk kelas 10 dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dengan tema berbeda, sedangkan kelas 11 dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda pula, dan kelas 12 dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda. Dan alhamdulillah di tahun ini, di semester ini kami sudah menyelesaikan 2 proyek untuk kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan temanya sama, yaitu berteknologi tinggi untuk Indonesia. Sementara kelas 11 masih dalam pelaksanaan yang bertema yaitu kearifan lokal. Selanjutnya, dalam pelaksanaan P5 ini kami menggunakan sistem blok baik kelas 10, 11 maupun 12. Selanjutnya kita masuk ke ekstrakurikuler. Nah, sekolah kami juga ada ekstrakurikuler. Bahkan mungkin agak beda sedikit dengan sekolah Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur. Sekolah kami ada ekstrakurikuler wajib. Itu ada 3. Yang pertama kepramukaan, yang kedua drum band, yang ketiga renang. Karena sekolah kami berbasis tarunaan, sehingga drum band, renang ini adalah menjadi ekstrakurikuler wajib, nah, selain kepramukaan. Kemudian ada satu lagi ekstra pilihan. Jadi taruna nanti di SMA 5 Taruna Brawijaya ini diwajibkan untuk memilih 1 pilihan ekstra gitu. Nah, kemudian di pengasuhan ini dirasakan oleh dari Bapak Pengasuh dan dari TNI Angkatan Darat. Ini juga ada ekstrakurikuler pengasuhannya, diantaranya seperti PUDS, ada PBB, peraturan penghormatan, tata upacara, ada kegiatan mandiri, senam pagi dan oraum, kemudian ada pengetahuan kompas, navigasi, kemudian ada teritorial, kemudian ada pemimpinan dan kedisiplinan. Sebenarnya masih banyak lagi, ini hanya beberapa yang saya sampaikan terkait dengan ekstrakurikuler kepengasuhan. Kemudian yang bab keempat, kita ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 5, perencanaan pembelajaran intrakurikuler di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur lebih banyak menerapkan model pembelajaran dengan discovery learning, penemuan, inquiry learning atau penyelidikan, kemudian project based learning atau pembelajaran proyek, dan problem based learning atau berbasis masalah, serta model-model pembelajaran lain yang relevan. Kemudian alur pembelajarannya, kita mulai dari memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian setelah itu menyusun alur,
tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian yang terakhir merancang pembelajaran. Itu adalah alur pembelajarannya. Selanjutnya capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang di sekolah kami ini harus dipahami atau ditelaah oleh semua guru dengan menggunakan base of understanding atau 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan atau mengaplikasikan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, atau memiliki pengenalan diri, yang berarti peserta didik telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Selanjutnya, masuk kita ke komponen modul ajar. Saya kira sama mungkin komponen modul ajarnya yang tadi dari informasi umum. Di situ ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan sarana yang digunakan, ada target peserta didik, ada moda dan modal pembelajaran. Jadi ada komponen inti yang meliputi ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen, pengayaan, dan remedi. Dan yang terakhir adalah lampiran, yaitu berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, daftar pustaka, dan lampiran materi. Kemudian asesmen, dalam bab 4 tadi ada asesmen. Asesmen digunakan di SMA 5, ada asesmen formatif awal, dilakukan untuk mendiagnostik secara kognitif dan kognitif peserta didik pada waktu sebelum dilaksanakan pembelajaran. Selama proses pembelajaran juga dilakukan asesmen formatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sedangkan asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran satu lingkup materi atau beberapa lingkup materi pada akhir semester. Nah, kemudian juga ada di dalam bab 4 itu ada kriteria. Ada kriteria kenaikan kelas, ada kriteria kelulusan. Nah, itu bab 4 yang ada di bab 4. Dan yang terakhir di bab 5 ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, pengembangan pedagogis pada pendidik di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya didampingi oleh Kepala Satuan Pendidikan yang kerjasama dengan para dosen dari perguruan tinggi negeri PTN. Tadi di antara satunya adalah dari Universitas Negeri Surabaya yang melalui kegiatan supervisi akademis dan supervisi klinis dalam rangka untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, kemudian program pendampingan itu ada kegiatan intrakurikuler, diantaranya kita pendampingan dalam bentuk FGD, ya. Nanti sasarannya adalah semua guru. Ini pendampingnya dari dosen dan PTN. Kemudian ada pengembangan profesional. Kita ada pelatihan penguatan pembelajaran proyek, ada pelatihan penguatan pembelajaran HOTS, dan pelatihan pembuatan asesmen. Alhamdulillah, sekolah kami sudah melaksanakan pelatihan penyusunan soal literasi dan numerasi. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Pendampingnya dalam bentuk coaching begitu. Sasarannya pembina ekstrakurikuler dan pendampingnya dari tim kesiswaan. Kemudian juga ada kegiatan program kokurikuler dengan pendampingan misalnya coaching sama. Sasarannya semua tim pelaksana program, pendampingnya wakil kepala sekolah bidang akademik. Laporan hasil asesmen dituliskan dalam bentuk laporan hasil belajar dalam bentuk rapor. Ada 2 rapor yang diberikan kepada murid dan orang tua untuk kegiatan intrakurikuler, yaitu berupa rapor hasil belajar dan rapor hasil belajar bela negara dan keswaptaan. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran yaitu kokurikuler. Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Yang pertama, pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Kemudian dari P5 ini memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat untuk satuan pendidikan. Di antaranya, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Kemudian, manfaat untuk pendidik atau bagi pendidik, di antaranya, memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian manfaat untuk peserta didik itu sendiri, diantaranya untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Dan berikutnya, berpartisipasi, merencanakan belajar secara aktif dan berkelanjutan. Kemudian penerapan P5 yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Adapun proses penerapannya pada sekolah kami untuk kelas 10 dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda. Dan kelas 11 dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda. Dan kelas 12 dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan tema yang berbeda juga. Pelaksanaan di kesehariannya P5 ini dibentuk dalam sistem blok. Jadi dalam 1 minggu misalkan untuk kelas 10 dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kurang lebih laksanakan sekitar 3 minggu. Itu adalah pelaksanaan P5 dalam bentuk sistem blok. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kami ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan. Karena sekolah kami berbasis ketarunaan, maka ekstrakurikuler wajibnya ada 3. Yang pertama yaitu kepramukaan, yang kedua drum band, dan yang ketiga adalah renang. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan, setiap strategi diberikan untuk memilih salah satu dari ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Pelaksanaan ekstrakurikuler ini dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, sesuai jadwal yang ditentukan dari sekolah. Kemudian ada kepengasuhan. Sekolah kami ada pengasuhan, karena kami sekolah ketarunaan. Pengasuhan ini diampu dari TNI Angkatan Darat. Pengasuhan ini juga memiliki ekstra, diantaranya meliputi ada PUDS, ada PBB, peraturan penghormatan, tata upacara, kegiatan mandiri, senam pagi dan oraum, ada kesegaran jasmani, ada renang, dan ada pengetahuan kompas atau navigasi, ada santi aji, dan kepemimpinan dan kedisiplinan. Kemudian bab terakhir, bab keempat, yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, lebih banyak menerapkan model pembelajaran discovery learning atau penemuan, inquiry learning, penyelidikan, project based learning, pelajaran project, dan problem based learning berbasis masalah, serta model-model pembelajaran lain yang relevan. Kemudian alur pembelajarannya yaitu mulai dari memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut, kemudian merancang pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini harus dipahami atau ditelaah oleh semua guru dengan menggunakan base of understanding atau 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, menginterpretasi,
menerapkan atau mengaplikasikan, berempati, memiliki sebuah sudut pandang, atau memiliki pengenalan diri yang berarti peserta didik telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Kemudian dalam komponen modul ajar ada beberapa komponen. Yang pertama ada informasi umum, itu terdiri dari identitas modul sendiri, kemudian ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, saran dan prasarana yang digunakan, dan target peserta didik, dan moda dan model pembelajaran. Kemudian yang kedua ada komponen intinya, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen pengayaan, dan remedi. Kemudian ada lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik atau dinamakan LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka, dan lampiran materi. Kemudian asesmennya yang ada di SMA 5, asesmen formatif awal dilakukan untuk mendiagnostik secara kognitif dan non-kognitif peserta didik pada waktu sebelum dilakukan pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran juga dilakukan asesmen formatif yang berlanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran satu lingkup materi atau beberapa lingkup materi pada akhir semester. Berikutnya ada kriteria kelulusan. Yang pertama, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga ada kriteria kelulusan. Dan yang terakhir bab 5 yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Perencanaan pendampingan. Program pendampingan dilakukan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, serta program yang direncanakan mengalami peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Pengembangan pedagogis pada pendidik di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur didampingi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan bekerjasama dengan para dosen dari perguruan tinggi atau PTN sesuai dengan kapasitasnya, yaitu melalui kegiatan supervisi akademik dan supervisi klinis. Program pendampingan di SMA 5 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Pendampingannya bisa berbentuk ada FGD, sasarannya semua guru, sedang pendampingnya dari dosen dari PTN. Kemudian ada pengembangan profesional. Kita laksanakan pelatihan penguatan pembacaan proyek, sasarannya semua guru, narasumbernya dari para ahli yang berkompeten. Kemudian kegiatan ekstrakurikulernya, pendampingnya dalam bentuk coaching, sasarannya semua pembina ekstrakurikuler, pendampingnya adalah dari tim kesiswaan. Kemudian kegiatan program kokurikuler, pendampingan dalam bentuk coaching juga, sasarannya semua tim pelaksana program, pendampingnya dari wakil kepala sekolah, yaitu bidang akademik atau dari bidang kurikulum. Kemudian pelaksanaan evaluasi dan penilaian. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian paradigma baru. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengukur pencapaian siswa dalam mempelajari materi yang telah diajarkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Bentuk evaluasi pembelajaran diantaranya ada evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi portofolio, evaluasi partisipasi, ada evaluasi kinerja, ada evaluasi self-assessment, dan evaluasi peer assessment. Selanjutnya adalah pengembangan program satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan.
Daerah pendidikan kemarin kita analisis sehingga kita melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru pada literasi dan numerasi. Sasarannya semua guru, pendampingnya adalah narasumber atau ahli. Dan kebetulan di SMA 5 kemarin telah melaksanakan workshop untuk pelatihan pembuatan soal literasi dan numerasi. Demikian Bapak Ibu Wakil Kurikulum yang ada di Sekolah Negeri Unsur Swasta Jawa Timur, sedikit yang kami sampaikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.